sebagai sebuah pasar setan, sarang bagi para bangsa lelembut. Menurut cerita yang beredar bahwa pasar Bubrah selalu ramai oleh aktivitas jual beli pada petang hingga menjelang pagi. Ya, apa kabar, Rek? Selamat datang di channelku Alanco yang akan bawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Kisah misteri apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran? Langsung wae. Oke, Rek, kalau kalian mungkin sekarang lagi di rumah ya, karena memang lanjut lagi setelah lebaran, kemudian mungkin nastarnya habis sama makanan-makanan habis, jangan ragu-ragu untuk beli di Indomaret lagi untuk menyediakan stok buat nonton video aku sambil camil-camil, ya kan? Tapi buat kalian yang kemarin belum nonton video aku tentang lampor, kalian pastikan nonton dulu ya. Di sini tuh ada linknya. Nah, itu ya. Oke. Nah, maka dari itu kalian jangan lupa juga kalau kalian suka sama video-video aku ini, dukung dong channelnya ya. Biar jadi dulur-dulurku kabeh, itu dengan cara subscribe dan juga like ya. Jangan lupa subscribe. Udah belum? Ya. Kalau gitu, kalian juga jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian ya. Oke, biar channel ini berkembang ya. Nah, jadi kali ini aku akan cerita tentang misteri lagi ya. Nggak bosen pokoknya ngomongin tentang misteri terus ya kan. Nah, kali ini kita akan cerita khusus untuk teman-teman yang suka naik gunung. Seperti apa ceritanya? Langsung wae. Nama Gunung Merapi adalah tempat yang menyimpan banyak sekali misteri. Gunung ini dikenal sebagai salah satu destinasi angker di Pulau Jawa. Nah, gunung yang memiliki ketinggian mencapai 2.930 meter di atas permukaan laut ini secara administratif berada di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, meskipun menyandang gelar sebagai gunung teraktif di Indonesia, Gunung Merapi tak pernah kehilangan karismanya di kalangan para pendaki. Jadi masih banyak pendaki yang berkunjung ke Gunung Merapi. Erupsi besar Gunung Merapi itu terjadi pada tahun 2010 yang lalu dan menewaskan sosok juru kunci yang sangat terkenal. Kalau kalian belum tahu juru kuncinya siapa, ada iklannya loh sebenarnya. Ini iklannya. Kekuatan alam begitu dahsyat. Mbah Marijan. Nah, itu tadi, siapa yang nggak kenal sosok Mbah Marijan ya? Beliau merupakan juru kunci dari Gunung Merapi. Nah, tak hanya itu, beberapa desa semenjak pada erupsi 2010, banyak desa yang kemudian lenyap akibat dari erupsi gunung tersebut ya. Baik itu lereng yang tertutup oleh awan, yang awannya itu bisa kayak hujan pasir gitu kan. Bayangin ya, kalau hujan air itu masih biasa, tapi itu hujan pasir dan kerikil. Jadi banyak lava pijar yang berjatuhan seperti api-api yang terbang begitu. Itu sungguh menyeramkan sekali pada tahun 2010. Dan bahkan ketika 2010 terjadi erupsi tersebut, kemudian di tahun berikutnya dijadikan sebuah konservasi volcano yang akhirnya menjadi sebuah destinasi tour atau wisata volcano tour di Yogyakarta. Setiap akhir pekan atau libur panjang, Gunung Merapi selalu ramai dipadati para pendaki yang ingin menaklukkan puncak. Di balik keagungan dan kegagahannya, Gunung Merapi memang menyimpan berbagai kisah misteri mistis yang tak bisa dicerna oleh akal sehat. Nah, salah satu kisah nih ya, Rek ya, yang paling terkenal itu adalah keberadaan Pasar Bubrah. Apa itu sebenarnya Pasar Bubrah? Nah, di sini dijelaskan bahwa Pasar Bubrah itu diyakini sebagai sebuah pasar setan, sarang bagi para bangsa lelembut. Menurut cerita yang beredar bahwa Pasar Bubrah selalu ramai oleh aktivitas jual beli pada petang hingga menjelang pagi hari. Sehingga tak jarang juga terdengar suara tabuhan gamelan yang cukup nyaring di Pasar Bubrah. Nah, tetapi ada banyak kejanggalan mengenai Pasar Bubrah ini. Nah, sudah menjadi rahasia umum kan ya, bahwa terutama di kalangan pendaki ini, jika dia ingin naik ke Gunung Merapi, ada salah satu pos pemberhentian yang berada tepat di
kayak menuju puncaknya si Gunung Merapi itu. Dan kebetulan di sana itu di Pasar Bubrah itu areanya itu tandus dan juga landai, sehingga sangat mempermudah para pendaki untuk mendirikan tenda dari terpaan angin Gunung Merapi. Nah, kamu harus tahu mengapa penyebab kemudian dinamakan sebagai pasar setan gitu ya. Jawabannya karena sering terdengarnya suara riuh seperti interaksi orang gitu, seperti jual beli gitu loh ya. Kemudian selain itu tempat ini sedikit aneh karena memang itu kayak tempatnya itu yang lain itu subur karena banyak vegetasi tumbuhan areal gunung gitu, tapi di daerah tersebut itu tandus dan juga gersang sehingga tidak ada tanaman hijau satupun. Nah Rek, buat para pendaki, mungkin teman-teman semua pernah mendaki di Gunung Merapi dan juga kayak bikin tenda di daerah Pasar Bubrah tersebut ya. Nah, pendaki yang bermalam itu juga kerap dikejutkan dengan hal mistis serta penampakan itu. Kalian mungkin yang pernah lihat di sana gimana, ada pengalaman penampakan nggak? Kan mungkin bisa share di bawah ya. Nah, bahkan salah satu di antara mereka menyebutkan bahwa batu-batu yang ada di sana sebenarnya adalah warung-warung ya. Tak kasat mata memang ya, karena tidak semua orang bisa melihat dan juga merasakannya. Jadi kalau misalnya rombongannya itu ada 10, paling juga ada 1 atau 2 orang yang punya kemampuan khusus bisa melihatnya, kayak gitu. Jika ingin mengambil sesuatu, entah itu batu atau apapun di Pasar Bubrah, sebagai gantinya kamu harus sebagai pendaki ini harus melemparkan koin sebagai tanda bahwa kalian mengambil sesuatu di situ. Lokasi Pasar Bubrah ini sering digunakan oleh para pendaki untuk mendirikan tenda untuk berlindung tentunya ya, karena kalau misalnya di daerah sekitaran situ tuh banyak lereng-lereng yang hembusan anginnya itu ke sekitaran areal Gunung Merapi itu, sehingga mereka berusaha untuk berlindung diri dari terpaan angin dingin Gunung Merapi. Nah, kontur tanahnya yang tidak terlalu terjal dan juga lapang ini cukup memudahkan para pendaki untuk mendirikan tenda di sana, meskipun mereka tahu bahwa di situ terkenal dengan pasar bubrahnya yaitu pasar setan, tapi mau nggak mau para pendaki ya harus bikin tenda di situ untuk bermalam dan melanjutkan menuju puncak di Gunung Merapi. Ketika kalian berusaha untuk menuju puncak ya kan, ya kalau menuju puncak jangan lancar ya. Oke, stop, karena kalau misalnya kalian tahu lagu itu berarti kalian udah punya anak 2 ya. Oke, lanjut. Nah, banyak kesaksian yang diungkapkan oleh para pendaki yang mengalami kejadian di luar nalar dan aneh gitu ya. Hal yang tidak masuk akal terjadi di areal Pasar Bubrah itu. Nah, salah satunya adalah kisah seorang pendaki yang kehilangan kesadaran setelah mengaku membeli sebuah pisang dari pedagang di dekat tendanya saat tengah malam. Lah ya aneh banget gitu ya, ada orang mau beli pisang malam-malam di situ. Emang ada yang jual? Kulakannya itu ya juga sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya aku pernah naik gunung, itu di sekitar gunung mana ya? Mana gunung tertinggi di Jawa itu? Apa tuh yang film 5cm itu loh ya? Tahu? Gunung Semeru lah. Lupa banget gunungnya. Di Gunung Semeru itu memang ada orang yang jualan. Kalau nggak salah di Ranutunggolo itu ada yang jualan. Ya siapa tahu itu memang penjual beneran kan ya? Oke? Ya, sangat tidak mungkin memang ya seorang pedagang yang berjualan di kawasan pendakian tepat di kaki Gunung Merapi. Tetapi itu mungkin benar penjual apa nggak tahu. Nah, bahkan juga para pendaki mendengar suara tawar-menawar di daerah tersebut, layaknya kayak transaksi manusia jual beli gitu loh ya. Kira gone piro? Oh, 1.500. Ya tanyang piro itu seket oleh pogaan. Nah, itu banyak suara-suara macam itu, sehingga juga sering terdengar suara riuh dan juga suara kayak tabuhan gamelan. Konon, Gunung Merapi merupakan wilayah yang dianggap cukup angker, ya, karena dikisahkan di sana terdapat kerajaan makhluk halus yang dikuasai oleh Eyang Merapi ya. Kalau dilihat dari asal-usulnya bahwa dahulu ada 2 orang empu yang ditimbun di gunung tersebut oleh Dewa Kerincing Wesi karena kedua empu itu tidak mau pindah dari lokasi tersebut.
Nah, selain itu bahwa setelah tertimbun, terjadilah kerajaan lembut yang berdiri di Gunung Merapi yang telah dikuasai oleh dua empu tadi. Oke, sekarang timbul pertanyaan, kenapa kok bisa si empu ini bertempat di Gunung Merapi? Emang nggak ada kos-kosan lainnya gitu, atau asrama kayak gitu kan? Atau kontrakan yang ada di kota gitu, kok milihnya di gunung gitu kan ya? Mengapa bukan di sungai atau mungkin di gua yang lebih aman dari terpaan angin dan juga hujan? Nah, ternyata bahwa diceritakan oleh seseorang mengapa dinamakan empu itu adalah merupakan sosok yang mahir dalam pembuatan keris. Kalau kita kenal dulu kayak empu gandring gitu kan ya kan? Atau empu-empu yang lain. Nah, hubungannya dengan empu antara Gunung Merapi sama si empu ini, di sana itu ada sebuah lava dan sumber api yang mereka bisa memutuskan untuk menetap di sana membuat keris tersebut. Mungkin kalau misalnya bikin keris itu kan harus ada lava-lavanya gitu ya. Jadi kayak besi dimasukkan ke lavanya nanti bisa dibentuk-bentuk gitu. Mungkin ya bikin kerisnya di situ mungkin ya. Mungkin. Tapi mungkin kalau ada kisah lain kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Selain itu, kalau misalnya misteri Gunung Merapi, kalian kan pernah pasti nonton ya. Kalau kalian nggak salah, kalian mungkin masih SD. Aku juga repodo, aku pada saat itu masih SD juga. Nah, bahwa Gunung Merapi ini kerap disangkut pautkan dengan tokoh mistis, bernama Mak Lampir yang sangat kesohor di kalangan penikmat sandiwara radio. Mungkin kalau arek-arek kabeh pernah nonton Misteri Gunung Merapi, saya kira mungkin anak kalau mungkin sudah putu barang ya. Oke. Nah, ini sebuah fakta mengenai Pasar Bubrah. Lah, ternyata hal ini tidak sepenuhnya mistis gitu loh, melainkan bisa dijelaskan secara sains. Ya, sains kita agak ilmiah dikit lah, ya. Karena ya percuma kuliah tinggi-tinggi tapi kemudian bahasnya mistis tapi nggak ilmiah gitu loh. Nah, Pasar Bubrah ini menjadi sangat gersang ya, karena memang merupakan sisa dari letusan Gunung Merapi. Ya nggak mungkin tumbuhan bisa hidup kalau tiap tahun letusan Gunung Merapi meluluh lantahkan vegetasi kehidupan di sana. Bahkan kalian kalau misalnya bertahan di sana memang bisa hidup. Kan nggak bisa. Nah, itu adalah sebuah fakta mengenai sains mengapa kemudian daerah tersebut tuh menjadi gersang dan juga landai. Merapi juga membawa awan panas yang disebut dengan pyroclastic flow. Ya, apa sih gue pyroclastic flow? Rego plastik regone piro? No, bukan ya. Nah, pyroclastic flow adalah aliran gas dari dalam perut Gunung Merapi yang membawa material batu, kerikil, pasir dan juga debu yang kini ada di Pasar Bubrah. Makanya itu banyak di situ kerikil-kerikil yang bersemayam di situ dengan tenang. Ya. Nah, selain itu bahwa secara ilmiah Pasar Setan ini atau Pasar Bubrah merupakan tempat pertemuan angin dari dua arah yang berbeda. Hembusan angin yang cukup kencang dan saling bertemu menimbulkan desiran yang kuat, sehingga itu menciptakan suara kayak semacam riuh gitu loh. Jadi kalau misalnya angin barat bertemu dengan angin timur itu kayak bergesekan gitu, jadi kayak seolah-olah tuh riuh. Seperti kalau kita di sungai atau mungkin kita ada di ngalas ya, di sawah, itu suaranya tuh kayak sebenarnya kayak gesekan-gesekan antara tumbuh-tumbuhan gitu loh. Jadi bisa jadi suara riuhnya itu bukan suara orang tawar-menawar, tapi suara dari gesekan angin-angin itu tadi. Oke, itu tadi kisah mengenai Pasar Bubrah. Memang sebenarnya meskipun sudah dijelaskan secara sains, tapi kita sebagai orang yang mungkin mau mendaki ke tempat itu, ke Pasar Bubrah, ke gunung atau gunung-gunung yang lain, kita harus bisa berdamai dengan alam sekitar itu. Contohnya seperti kita harus berlaku sopan santun, kalian jangan kencing sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, dan juga jangan memotong atau mengambil barang-barang yang memang nggak boleh diambil gitu loh ya. Itu adalah wujud bagaimana kita menghargai sebuah tempat yang baru kita datangi gitu. Oke matur nuwun dulur-dulurku kabeh yang udah nonton video ini ya. Kalau misalnya kalian baru pertama kali nonton videoku yang baru lihat, oh ini channel apa sih gitu, aku akan cerita banyak tentang channel misteri gitu ya. Cerita-cerita hal yang itu biasanya didapatkan oleh ide-ide juga dari kalian. Jadi kalau kalian mau kirim ide apa yang mau dibahas atau misteri apa yang mau dikupas di sini, kalian bisa komen di bawah atau mungkin bisa DM Instagram aku ya, ada di
kolom deskripsi kok ya. Jadi nek pengen dadi dulurku, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalau misalnya kalian suka, di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian. Karena kalau misalnya kalian sudah subscribe, itu sama aja bener-bener ngedukung aku untuk terus berkarya di YouTube ini. Dan kalian tiap minggu bisa dapat notifikasinya dan langsung nonton jadi dulurku, oke? Nah, matur nuwun rek ya kabeh, selamat lebaran dan juga selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Jangan lupa tetap work from home, tetap stay safe. Pokoknya buat teman-teman, arek-arekku semuanya. Bye bye.